Shalom. Shalom. Saya akan perkenalkan diri. Nama saya Bosi. Saya datang ke sini bersama istri saya, Ibu Ken. Saya kenal dengan Pak Pendeta Immanuel. Saya agak canggung di saat saya mengatakan Pak Pendeta Immanuel, karena saya biasanya memanggil Kak Immanuel. Kak Immanuel ini adalah kakak rohani saya. Ya Bapak Ibu, waktu saya SMP, di saat hari Minggu, di mana anak remaja biasanya SMP jam 6 pagi itu tidur nyenyak, tapi atas perkenanan Tuhan, Kak Immanuel membangun saya untuk pelayanan di Parung Panjang. Ya, jadi itu sangat berkesan bagi saya. Jadi Kak Immanuel ini adalah kakak rohani saya. Kak Immanuel sangat mengerti saya. Dia tahu saya tidak bisa bernyanyi dan main gitar. Tapi Kak Immanuel suruh saya main gitar yang bisa cuma kunci D aja, nggak kemana-mana. Itu saya taat dan setia pada jari saya. Jadi ya dia terus. Tapi Kak Immanuel tidak bosan menyuruh saya. Jadi itu kesan saya. Dan di sini ada, saya panggil Om Surya Bakti. Ya. Dia panutan saya. Bagaimana berorganisasi, bagaimana bekerja dengan baik dan benar dalam perusahaan. Dan itu dia kasih firman Tuhan, sehingga saya gunakan itu di pekerjaan saya. Namanya orang bekerja, sapa kepada orang, mau nggak mau ya kita jadi pelayan, jadi pesuruh, ya kita jadi disuruh. Apapun gitu ya, sama bos, sama pimpinan ya kita harus ikut, karena kita bekerja, cari uang. Jadi walaupun Pak Surya Bakti adalah bisnismen pada saat itu, saya harus ikut bagaimana seorang bisnismen harus punya visi dan dijalankan oleh pelayannya, ada pembantunya, ada stafnya. Dan itu saya, di mana saya bekerja, saya harus ikut sama pimpinan saya. Kalau nggak mau ikut, ya keluar. Ya. Ini yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya, itu perkenalan saya. Makanya saya dengan saya panggilnya bukan ibu ya, Katina. Iya, saya ini remaja, jadi ya begini ya, agak canggung ya. Saya ingin menunjukkan bahwa, Kak, ini loh saya punya firman Tuhan yang saya amalkan, yang saya lakukan hari demi hari. Dan ini saya akan ceritakan. Jadi ini khotbah menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kalau kata orang mah, pendeta, gembala, penginjil itu teorinya hanya cuma satu, Tuhan Yesus. Yang diberitakan hanya Injil sama Tuhan Yesus saja. Ujung-ujungnya Tuhan Yesus. Endingnya, finishnya, the endnya Tuhan Yesus. Ya, kalau orang juru masak mah, lo mah cuma taunya teori kacang. Apa-apa bumbunya kacang. Ketoprak kacang, gado-gado kacang, somai kacang, sayur asem kacang. Ya, jadi ujungnya kacang doang. Ya itulah. Jadi dalam hidup ini yang kita tahu hanya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Ya. Cari kerja, cari uang, cari penghasilan, cari cuan, itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Dengan begitu ya, saudara akan sangat diberkati. Ya. Yang ujung Tuhan, bukan untuk diri kita. Nah, saya punya 3 khotbah sebetulnya. Tadi saya tanya, Pak Pendeta, saya dikasih waktu berapa? Bebas. Saya mau kasih khotbah semua 3-3. Terus terang, karena sangat terberkati saya dengan pertama puji-pujiannya. Ya bagi saya baru, terus terang aja. Cuma lagu terakhir ini tadi saya bisa ikutin. Tapi saya sama istri saya lihat sangat diberkati pujiannya. Itu awal yang baik untuk saya memulai firman Tuhan. Ya, mari saya akan kasih khotbah saya tulis kasih yang memisahkan dosa. Kita ambil dari Ibrani 4 ayat 11 sampai 16. Baik, saya akan buka.
mungkin ada sedikit tafsir atau bacaan karena saya pakai Alkitab yang baru ya, edisi yang baru. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu masih pakai edisi yang lama, puji Tuhan, jangan dibuang ya. Apabila sudah ada yang baru, yang lama bisa kasih ke saya. Ya. Ibrani 4 ayat 11 sampai 16. Begini bunyi firman Tuhan, saya bacakan, Bapak Ibu boleh dengarkan. Ibrani 4 ayat 11 sampai 16. Karena itu baiklah kita berusaha masuk ke peristirahatan itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan yang sama. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa, roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Ayat 13. Tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan kita, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Jadi, nah ya, kalau udah jadi ini udah mau penutup nih ya. Jadi, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Haleluya. Ya. Tuhan Yesus jadi manusia untuk merasakan dosa manusia. Jadi dia tahu apa yang kita alami. Orang bilang, wah dia itu beda, Yesus itu beda. Enggak, dia tahu, makanya dia ditugaskan untuk mengorbankan dirinya. Tugasnya dia. Karena dia tahu apa yang dirasakan manusia. Saya akan bacakan ayat natsnya, ada Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa, roh, sendi-sendi dan sumsum, dan ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Haleluya. Sudah dikasih oleh Tuhan Yesus. Ini pedang bukan sembarang pedang, ya. Dia bisa memisahkan segalanya. Dia dapat memilah-milah. Dia dapat mengetahui maksud tujuan hati kita. Oh, puji Tuhan, ya. Sering kita punya maksud berbeda dengan apa yang kita kata. Kita bilang begini, bukan begitu maksud saya. Maksudnya begini. Sering kita begitu ya. Apalagi suami istri, ya. Apalagi ibu, orang tua dan anaknya baru ngomong ibu diam. Bukan itu mami, bukan itu papi maksud saya. Baru kita oke, pelan-pelan. Apa maksudmu? Oh ini. Oke, papa atau mama mau ngomong apa? Oh ini ya. Ada apa? Pelan-pelan. Kita perinci, kita uraikan. Ya. Firman Tuhan ini sangat luar biasa, ya. Saya mau katakan ada satu pekerjaan waktu pada saat pandemi itu, pekerjaan yang baru, di mana semua restoran itu tutup pada saat itu, ya. Pada saat itu tutup, tidak ada orang yang datang untuk membeli pada saat pandemi, sehingga banyak perusahaan atau usaha restoran atau makanan ini yang gulung tikar, ya. Restoran-restoran besar pun begitu, yang kecil pun itu. Ingat ada satu restoran pizza sampai dia harus jualan di pinggir jalan, ya. Saking begitunya kondisi kita. Nah, saya mau cerita apa? Ada satu pekerjaan yang timbul dari pandemi tersebut, di mana restoran-restoran itu tutup. Ada pekerjaan itu adalah pekerjaan mengasah pisau, ya. Mengasah pisau. Dan itu sekarang perusahaan ini yang tadinya diusahakan oleh seorang, sekarang dia punya perusahaan yang luar biasa. Nah, coba bayangin ya. Kalau Bapak Ibu punya suatu keterampilan yang Tuhan izinkan kita miliki dan kita kembangkan, itu dahsyat. Apa sih yang tidak bisa sekarang, zaman sekarang? Orang suka komik, ya, maka dia melakukan apa?
Anime itu dia melakukan sesuatu. Dia buat bajunya, dia buat seragamnya, dia buat kostumnya, menghasilkan uang. Itu dengan keterampilan. Nah, ini keterampilannya mengasah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, karena dia spesialis, dia tahu bagaimananya mengasah, dia tahu jenis-jenis bahan. Pisau apa, bahannya dari mana, gaya motongnya gimana, kalau pisau motong tulang bagaimana, kalau pisau cabut duri gimana, bagaimana menyayat, bagaimana membelah, bagaimana pisau buat daging, bagaimana pisau buat dia tahu, dia punya pengetahuan itu. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya keterampilan, punya kuasa, punya talenta yang Tuhan berikan, jangan sungkan, ya. Kembangkan itu dalam nama Tuhan Yesus, ya. Nah, pekerjaan ini akhirnya membuat luar biasa. Dia tahu bagaimana, dan Tuhan juga tahu firman-firman Tuhan mana yang dapat kita dipisahkan dari dosa. Dari keinginan daging, dari kemauan kita, Tuhan tahu, ya. Jadi Allah ingin kita mengetahui firman Tuhan yang luar biasa yang dapat memisahkan keinginan kita. Saya ada kasih 3 contoh. Kisah bagaimana Tuhan memberkati keluarga yang mengandalkan Tuhan. Contoh yang pertama, orang tua dan anak, suami istri, dan manusia dan Allah. Jadi pertama, orang tua dan anak dulu, yang kedua suami istri, yang ketiga manusia dan Allah. Anak dan orang tua. Anak dan orang tua mau taunya cepet anaknya. Amin. Anaknya mau cepet pinter, ya. Anak-anak juga gitu kan, pasti gini, ayo cepet belajar yang rajin, cepet. Sampai suatu ketika anaknya males sekolah karena disuruh, diperintah. Siapa yang di sini males ke sekolah hari Senin? Normal, ya. Ya, itu gak apa-apa. Saya juga begitu. Itu bawa orok, ya, bawaan orok. Ya. Nah, memang suatu ketika anak kita nakal, anak kita nangis. Nah, kita suruh diam kau, jangan nangis. Padahal lagi dongkol hatinya. Hatinya lagi kesel, disuruh diam. Padahal itu nangis, dia ingin mencurahkan apa yang dia gumuli, tapi nggak tahu. Akhirnya menangis. Ini anak-anak, ini biar orang tua tahu. Makanya dia nangis, ngejer. Dia nggak tahu. Nah, orang tua harus peka. Nggak diam, ya. Kalau nggak diam, papa pukul. Akhirnya apa? Belum selesai dungelnya, belum selesai masalahnya, disuruh diam dan dapat pukulan. Dapat namanya hadiah. Nah, hadiah bisa apa aja? Bisa pukulan, bisa cubitan, bisa permen, bisa diajak ke bioskop, bisa dibeliin sesuatu, ya, macam-macam diberikan. Jadi anak akhirnya hidup dengan take and give. Ada interaksi jual beli. Coba, kalau kamu pinter, nanti kita pergi ya ke mall, kita nonton. Nah, Kung Fu Panda 4 katanya, gitu kan mbaknya. Kalau kamu pinter, nah kalau kata anaknya, aduh gua bodoh, nggak bisa nih. Akhirnya apa? Nggak selesai masalahnya. Itu, ya. Jadi orang tua dan anak, orang tua harus peka, nggak bisa sembarangan kepada anak. Anak harus dididik dengan baik yang benar. Nggak cuma hasilnya harus pinter, harus cepat, harus buahnya bagus. Ada kakak yang suka mukul adiknya. Tiba-tiba orang tuanya, kakak jangan pukul adik, ya. Kalau nggak, papa pukul kamu. Gitu, ya. Kita nggak tahu. Rupanya adiknya yang rebut mainan kakaknya. Pak, dia main itu. Kakak kamu ngalah. Jadi hidupnya si kakak harus ngalah mulu. Ya. Nah, itu pergumulan saya dulu. Saya anak pertama dari 3. Papa saya, mama saya nggak ngerti. Jadi, Bosi, kamu harus kasih itu. Ya, dia rebut mainan aku. Apa-apa harus ngalah. Sampai satu ketika, waktu saya belum bertobat, saya bilang gini, nanti ya,
Papa mama nggak ada, pergi, awas lu. Jadi apa? Masalahnya nggak diselesaikan, ya. Jadi masalahnya bukan anaknya mukul, ya, tapi ada sesuatu. Nah itu yang sering kita tidak baik dalam menyelesaikan masalah. Kita nggak minta hikmat Tuhan. Amin. Jadi orang tua lihat anaknya, nggak apa-apa. Namanya punya anak harus repot, ya. Nggak bisa orang tua punya anak brojolin terus ditinggal begitu aja, nanti dia gede sendiri, nggak bisa. Kalian harus pelihara dengan baik itu anak. Didik. Nanti kalau sudah nikah, nah itu bebas. Orang tua nggak boleh ikut campur. Kalau udah nikah. Pergi kamu dari sini. Enak aja numpang rumah gua. Itu harus supaya dia dewasa. Orang tua harus mengajar anaknya untuk dewasa. Bedanya suami istri ya, papa mama. Kalau mama nggak mau anaknya kenapa? Kalau papa nggak mau anaknya nggak bisa apa? Ya, nah, itu bedanya ya. Makanya mama bilang gini, pakai topi, siang-siang panas nanti pusing. Kalau bapaknya bilang, mau kemana kau? Main, cepet main. Bebek kuat badannya, sana main. Masa kamu nggak bisa? Gitu ya. Makanya kalau orang tua bilang, Pak aku mau naik gunung. Oh good, kapan pulang? Besok, cepet banget pulang. 3 hari di sana ngapain? Capek-capekin turunnya aja tuh tenaga. Ya. Butuh apa? Indomie, kasih. Abon, kasih supaya kuat. Ujung-ujungnya pas turun suruh kasih gula merah. Gula merah. Ya. Nah itu artinya apa? Mama nggak mau anaknya kenapa-napa, tapi papa anaknya maunya bisa apa-apa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua suami istri. Nah kalau suami istri ini udah jelas. Dalam firman Tuhan dikatakan apa? Hai istri, hormatilah suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi ada 2 hal. Yang pertama, ibu-ibu, suami yang kamu tidur bareng itu adalah suami yang dimana kamu harus mengasihi. Bapak-bapak, wanita yang ada bersama-sama dengan kamu di kasur itu adalah wanita yang kamu harus berkorban demi dia. Ya, berkorban demi dia. Seperti Yesus berkorban kepada jemaat. Kalau istri harus menghormati. Nah, mulailah istri bilang, laki macam gini kok dihormati. Lah, kerja kagak, ngabisin kopi doang di rumah sama gula. Ingat janji Tuhan, harus menghormati. Si suami juga, aduh, perempuan kayak gini ya, kenapa gua harus ngorbanin capek-capekin tenaga aja, ya? Tapi firman Tuhan apa? Kamu harus berkorban seperti Kristus berkorban kepada jemaat. Jadi sudah tidak ada lagi yang membata ya. Jadi pikir-pikir para pemudi kalau mau nikah, karena itu janjinya. Tapi kalau sudah menikah, ya jalani hidup ini, ya, nikmati. Yang kedua, manusia dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di saat saudara datang ke gereja ini, pasti ada maksud Tuhan. Amin. Bukan karena kita datang, bukan karena saya sama papa dulu diajak ke gereja dan saya terus bergereja karena suatu kebiasaan. Hapus itu. Anda bisa memilih gereja yang lebih baik dari tempat ini. Amin. Katakan amin. Ya. Tapi kenapa di sini? Dan kenapa hari Minggu ketemu saya dan Anda bawa firman? Kenapa saya bisa taat di tempat ini? Karena apa? Namanya keluarga itu di mana seorang pemimpin dia mengenali jemaatnya secara pribadi lepas pribadi. Artinya apa? Di saat kita datang kepada Tuhan, maka kita datang itu bukan karena kita maunya kita. Yang pertama. Kalau kita maunya kita, apa yang terjadi? Waduh, saya datang nih ke Tuhan. Saya ingin melakukan perbuatan baik, keagamaan saya. Saya harus terlihat orang Kristen karena hari Minggu harus ke gereja kalau orang Kristen. Kalau enggak hari Minggu ke gereja, hari Jumat namanya bukan orang Kristen. Ya kan? Apalagi ikut taraweh nanti. Wah, repot saudara ya. Jangan. Ya. Jadi saudara bisa datang sini itu karena kehendaknya Tuhan. Amin.
Bukan maunya kita. Karena saudara begitu banyak alasan untuk tidak datang ke gereja. Apa alasannya? Bisa kok, bisa buat. Maaf Pak Pendeta, pusing. Gak bisa datang ya. Pak Pendeta cuma bilang, Tuhan berkati, kiranya penyakitnya Tuhan sembuhkan. Aduh Pak Pendeta, maaf nih gak bisa datang karena ada acara yang lebih penting daripada Tuhan. Oh ada. Apa tuh? Oh ya biasalah kumpul-kumpul keluarga ini. Lebih penting daripada Tuhan. Aduh maaf nih Pak Pendeta, ya aduh ini bukannya apa-apa nih. Kemarin tuh firman Tuhannya sangat menyakitkan saya. Omongannya kasar, jadi saya kena perasaan saya. Kan saya orangnya baper Pak Pendeta. Jadi untuk ini saya off dulu deh. Begitu banyak alasan untuk tidak datang ke gereja. Karena apa? Karena maunya kita yang datang. Jadi kita yang menentukan ke Tuhan. Jadi saya yang menentukan kapan mau ke gereja, kapan mau melayani, kapan mau berkorban. Itu maunya saya. Sehingga setiap saya ada maunya, saya minta tolong doanya seperti ini. Kalau kita udah maunya, Tuhan, saya mau ke gereja. Tuhan, berikan cuaca jangan seperti kemarin Tuhan, yang hujan mendung terus. Tuhan, berikan lingkungan yang baik, alam yang baik, jangan seperti kayak di Jawa Timur ada gempa. Ini di lantai 2, nanti kalau gue bilang saya akan rebutan sama Pak Pendeta turun-turun duluan. Nah gitu. Akhirnya apa? Acara kita bukan acaranya Tuhan, tapi acaranya kita. Kita memohon kepada Tuhan supaya setiap apa yang kita lakukan, Tuhan harus bekerja untuk kita. Karena itu maunya kita. Yang kedua, kita mengikut Tuhan karena ada maunya. Ya. Kita ingin membalas kasih Tuhan. Baik. Motivasi ini bagi, karena saya ikut Tuhan, saya mengerti firman Tuhan, maka saya akan membalas kasih Tuhan. Saya ingin membalas kasih Tuhan dengan apa? Dengan datang ke gereja. Saya minta ke Pak Pendeta untuk saya jadi pelayan Tuhan. Dan kalau saya sudah pelayan Tuhan, saya nggak mau digeser. Saya mau setiap minggu ada nama saya di jadwal. Yang lain nggak boleh ganti saya. Dan saya juga nggak mau ditegur. Kan ini kan saya suka rela. Saya mau datang ke Tuhan ini kan karena saya ingin membalas. Kamu jangan ya ganggu-ganggu saya. Saya mau datang ke Tuhan ini. Saya mau memberikan yang terbaik loh. Yang lain nggak boleh lebih baik dari saya. Akhirnya apa? Datang ke Tuhan itu karena ada timbal balik. Itu salah juga Bapak Ibu. Karena apa? Tidak ada di dunia ini manusia yang bisa mencari Tuhan dan menemukannya. Apalagi memberi imbalan, balasan. Ada kita sering dengar, ayo memberi Tuhan, kita menginvestasi. Wah saya bingung jadinya nih. Ayo kita melayani Tuhan supaya apa? Supaya kayak asuransi kita akan diberikan. Ya, wah. Tidak bisa seperti itu. Karena belum pernah ceritanya di Alkitab manusia cari Tuhan dan bertemu. Nggak ada niat baik dari manusia dan niat baik itu bisa menemukan dia dengan Tuhan. Tidak ada. Makanya kita pernah dengar ya dulu ya, saya punya laguan. Ke gunung tinggi ku cari damai. Ke lembah curang, ke lautan. Enggak ada. Yang ada adalah inisiatifnya Tuhan datang ke kita. Dan kita respon. Makasih Tuhan. Ya. Jadi kasih Allah ada suatu tindakan di mana Tuhan melihat kita. Ingat. Bukan perbuatan baik kita. Di mana Tuhan datang. Karena di firman Tuhan katakan, aku datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, puji Tuhan. Di saat Bapak Ibu berdoa, di saat Bapak Ibu menyanyikan, ada ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa saya. Ampunilah pelanggaran saya. Tuhan senang dengan namanya persembahan dengan hati yang remuk, hati yang hancur. Ya, dahsyat ya. Mari kita buka. Kasih Allah adalah suatu tindakan yang aktif, yang progresif, yang selalu ada dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan untuk saudara. Yohanes 3 ayat 16.
Ini susah dihafal dan nggak bisa dilakukan kalau dengan kekuatan kita. Kita harus minta Tuhan ya. Karena itu begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu disoleh Tuhan Yesus, apabila Bapak Ibu mempunyai seorang anak tunggal, dan anak itu katanya orang-orang pintar, Pak ini anak Bapak ini kalau diserahkan, disembeli, ini akan bisa mendatangkan kunci surga. Nah, Bapak Ibu mau kasih nggak anak itu? Kalau Bapak kasih ini anak, nanti anak ini akan menyelamatkan Bapak loh. Bapak Ibu akan kasih? Jangan Tuhan. Jangan, maaf ya Pak ya, ini anak saya satu-satunya. Saya nggak akan kasih, saya akan nggak rela. Saya tidak akan memberikan dia sampai darahnya tercurah. Tapi Allah Bapa kita dengan kasihnya, dia menyerahkan anaknya untuk kita. Itu hampir dilakukan oleh Abraham. Tapi Allah tidak berkenan. Karena Allah tidak ingin namanya darah manusia tercurah. Yang boleh dia apa? Ternak. Ya. Kalau darah manusia, Tuhan paling keji. Tuhan paling tidak suka yang namanya pembunuhan. Maka itu tidak lakukan. Tapi untuk Allah, manusia, dia lakukan. Karena kasihnya begitu besar. Kita baca dua dalam 1 Korintus 13 ayat 47. Kasih Allah ini suatu tindakan. 1 Korintus 13 ayat 47. Saya akan bacakan untuk saudara. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, ini adalah sifat dari Tuhan yang harus kita amalkan, yang harus kita praktekkan supaya kita syak menjadi Kristus, ya, menjadi orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang mengikuti ajaran Yesus Kristus. Allah memberikan contoh, teladan untuk kita lakukan. Susah, ini sangat susah kalau kita mengandalkan diri sendiri, Bapak Ibu. Kita harus sekali lagi harus katakan, di saat tindak laku kita, perkataan kita, tutur kata kita, kelakuan kita, kita minta Tuhan untuk menyertai dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa tidak cemburu dalam hidup ini? Siapa yang tidak bisa tidak sombong? Kita ingin sombong, kita ingin memegahkan diri, ya. Kita ingin mencari keuntungan, ya. Siapa yang di sini kalau dimarahin tidak balik marah? Kalau bisa kita marah. Mungkin kita tidak mengucapkannya, tapi dalam hati. Ya. Nah, Allah ingin melakukan suatu kita tindakan. Allah bertindak memberikan anaknya dan kita juga diharapkan untuk melakukan kasih dalam hidup ini. Prosesnya lama, sangat lama Bapak Ibu. Jadi tenang aja. Selama Bapak Ibu hidup di dunia ini, Tuhan akan memproses saudara. Amin. Amin. Menyenangkan loh. Menyenangkan di saat saudara diproses. Dan di situ harus ada sukacita. Bagaimana saudara dibentuk, bagaimana saudara ditempa, bagaimana saudara sebagai tanah liat diputar-putar, dibanting-banting, ya. Terus akhirnya dibikin, terakhirnya dibakar supaya kuat. Ya, supaya tempayan, kendi. Apa? Ada proses yang lama. Saya kasih contoh, ada tiga contoh dalam Alkitab bagaimana Tuhan memproses hidup manusia yang lama, tapi kita harus menikmatinya. Nah, amin. Amin. Adik-adik yang masih sekolah, nikmati kalau guru kasih PR. Harus senyum, walaupun dongkol. Ya. Orang tua yang laki-laki harus kerja, ya, cari kerja, mau nggak mau, itu namanya diproses Tuhan. Supaya apa? Supaya dewasa, supaya apa? Menjadi Yesus.
yang berkorban. Jadi kalau ada laki-laki, ada bapak-bapak atau pria, orang tua suami yang tidak mau bekerja, kita thanking sama-sama yuk dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ya. Pekerjaan, wah apalagi, wah Pak, maaf Pak, saya ini sarjana ekonomi, masa saya harus melakukan itu? Bapak Ibu, saya mau nangis ya kalau cerita ini ya. Saya awalnya kerja di Yayasan Pendidikan, yang di situ yang gambarnya elang, nggak boleh sebut nama tuh ya, UPH. Saya kerja 14 tahun, lama. Terus pendeta saya bilang begini, kamu harus full melayani. Oke, saya lepas tahun 2017. 17, 18, 19, ini saya kesaksian ya. Saya mau menunjukkan bahwa laki-laki harus kerja sebelumnya. 3 tahun, ya. Selama 14 tahun saya kerja, saya dapat pesangon, saya jadiin modal. Saya udah gak kerja, rupanya saya pelayanan juga enggak. Karena di pikiran saya, waduh, nggak dapat uang bulanan nih, bagaimana? Biasa tiap bulan dapat. Otak saya otak bulanan, bukan otak harian. Ya, akhirnya mindset saya rubah. Saya dapat itu, saya ambil mobil untuk jadi Gojek, Gokar. Ya, semua aplikasi saya install. Oke, jadi satu. Jadi saya tahu namanya Gokar, dan saya tahu baca map, dan saya tahu pernah saya ke mana-mana keliling ya. Mau nggak mau harus pulang karena istri saya telepon, pulang nggak boleh nginep di jalan, ya pulang. Karena begitu saya bilang, aduh, saya ini biasa orang kantoran, Pak Surya, ya saya orang kantoran, saya nggak biasa bawa gitu. Akhirnya mundur, jadi bawa motor, Gojek motor. Saya tahu Gojek motor. Habis Gojek motor, macem-macem lah masalahnya. Istri saya juga, aduh nanti kamu tabrak nanti kemana, gimana, udahlah. Tapi pikiran saya Pak, saya harus kerja. Buka toko lah saya, buka toko. Kelontongan. Saya hamba Tuhan, saya pelayan Tuhan. Saya pikir, saya dapat telepon, saya bilang, Shalom, ada yang bisa saya bantu Bu? Oh enggak Pak, saya cuma minta, ada beras enggak? Saya pikir mau minta doa Pak. Taunya tanya beras masih ada enggak gitu. Ada gas enggak gitu ya. Oke, saya stop. Saya rubah lagi, yang terakhir saya jualan galon air. Ya, galon air karena saya pelayan Tuhan, saya suka ditipu Pak. Galon yang datang kosong, diambilnya sudah penuh, bayarnya besok-besok. Udah gitu, kalau tukang galon datang, saya nggak cepet karena saya biasa itu nggak biasa kerja lapangan ya. Ini salah saya kan. Setelah mobil tuh isinya 200. Kok isi saya kok kurang mulu, nggak pernah ini. Nah, udah tekor lah. Tapi nggak apa-apa, itu pengalaman. Saya tahu namanya angkat galon ke kontrakan. Tahu kan kontrakan, angkat galon. Terus angkat macam-macam lah. Nggak galonnya aja yang saya angkat gitu ya. Gas juga saya jual gitu ya. Jadi gini, apapun yang saudara lakukan untuk keluarga dalam nama Tuhan Yesus, mesti luar biasa. Saya jual ikan cupang. Nah, saya juga jual ikan cupang. Jadi saya nggak ada malu-malunya. Ini sebelum saya jadi pendeta, saya ditabiskan tahun 2020 saya jadi pendeta. Jadi selama itu saya kerja benar-benar. Jadi orang bilang, jadi uang kok asal mau. Saya jualan batu akik. Ini saya mau tunjukkan apa? Ayo semangat pria-pria, jangan males. Ya. Karena apa? Tuhan di dalam Kejadian sudah menyiapkan dunia ini untuk kita dan baik adanya. Ayo kerja. Tuhan sudah siapkan, kita mau nggak lakukan? Apa beda ngomong? Ayo sama apa susah? Mau cari plastik sama saya? Kita cari plastik. Jadi maksud saya gini, ayo hadirkanlah Tuhan di dalam hidupmu, pasti otakmu akan terbuka. Itu untuk laki-laki ya. Nah, itu yang wanita.
Wanita nih biasanya untuk zaman sekarang, Pak Immanuel ya, itu lebih cekatan. Tangannya kayak gurita, apa aja bisa dilakukan. Sehingga wanita kalau lihat pria tuh dipandang sebelah mata sekarang. Kalau laki-laki gini amat. Karena wanita lebih cepat. Nggak apa-apa, tapi ingat, wanita adalah penolong. Penolong lebih kuat ya pasti. Dan dia lebih cepat ya pasti. Ya, pasti itu. Itu artinya apa? Wanita harus jadi penolong. Kalau ibu-ibu di sini yang gajinya lebih tinggi dari suaminya, tetap jadi penolong. Ya, nggak boleh. Ingat, harus menghormati. Itu aja. Pegang aja firman Tuhan itu. Wanita menghormati suaminya, suami harus berkorban buat istrinya. Itu aja. Anak-anak ikut aturan main dari orang tua. Kalau nggak mau ikut aturan main, keluar. Ya, hidup ini menyenangkan. Ya, jangan dipikir pusing. Ingat, anak itu bukan Tuhanmu. Saya pernah berantem cuma gara-gara suatu opung, kakek atau opa ini punya cucu satu-satunya anak laki. Ada gereja di situ, kami sewakan untuk pemberkatan, Pak. Pemberkatan. Saya udah bilang gini, Bapak, opung, ini gereja, tolong dijaga kebersihannya ya. Nggak boleh makan di sini, kalau makan harus di bawah. Namanya cucu kesayangan, bisa nggak dilarang? Boh, dia makan, saset, wah saya naik pitam. Adek, nggak boleh. Ini gereja, turun ke bawah, nggak boleh makan sini. Kalau om lihat lagi, saya bilang begitu. Orang tuanya oke. Kakeknya, opungnya, bilang apa tadi ke anak saya? Dia makan di gereja, dia harus makan di bawah, mengerti? Berdebatlah kita. Pak, saya stop ini acara ya, saya bilang begitu. Oh ya, mau. Ya itu ya. Jangan anak itu didewakan. Memang itu anak buat kita, tapi anak itu harus dididik supaya menjadi dewasa. Ya, nggak boleh. Jadi kembali dalam firman Tuhan. Dalam Kejadian 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3 bahwa Tuhan itu senang berlama-lama dengan kita. Tuhan senang hidup kita lama. Kata orang mah, kok kalau orang yang jahat kok lama ya matinya ya? Kok orang baik cepat ya? Enggak, sebetulnya sama. Kenapa? Karena orang baik itu ada manfaatnya buat kita. Pas dia udah mati nggak ada manfaatnya, kita carinya bingung. Mana yang mau gue manfaatin lagi ya? Udah mati duluan dia, cepet banget matinya. Makanya kita bilang orang baik itu cepet matinya. Kalau orang jahat, lah nih bukannya orang jahat banget nggak mati-mati. Karena nggak ada manfaatnya. Makanya kita ngomong gitu. Tapi Tuhan bilang tidak. Tuhan ingin berlama-lama. Tuhan ingin kalau bisa mah nggak mati-mati kita. Tuhan mau proses kita di dunia ini dengan luar biasa. Nantilah kalau mau ke surga mah nantilah gampang itu bagi Tuhan mah. Tapi Tuhan ingin kita, Tuhan ingin menghadirkan surga kok di dunia ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pegang itu. Jadi nikmatilah dunia ini, nikmatilah gereja ini, nikmatilah yang ada padamu hari ini. Saya bacakan Bilangan 6 ayat 3. Maka ia harus menjauhkan dirinya dari anggur. Kejadian 6, saya salah baca. Ya, Kejadian 6 ayat 3. Ya. Alkitab saya baru jadi agak susah dibukanya. Sombong banget ya. Kejadian 6 ayat 3 begini bunyi firman, berfirman Tuhan, Rohku tidak akan tinggal di dalam manusia selamanya karena manusia itu daging. Umurnya hanya akan mencapai 120 tahun saja. Ya. Jadi Tuhan tuh ingin lama-lama 120 tahun. Ini pada saat di saat Nuh untuk membangun Bahtera. Jadi selama 120 tahun Nuh tuh disuruh untuk bersaksi. Ini loh ada Bahtera yang mau dibangun. Siap-siap ya, ayo terima Tuhan Yesus, ayo ikut Tuhan Yesus. Lihat bangun. Tuhan ingin menunjukkan kasihnya. Ayo 120 tahun loh.
Ayo sama-sama dengan aku. Ayo bertobat, ayo berbaliklah. Dikasih waktu 120 tahun. Lama ya? Lama. Jadi kalau umurnya sekarang mungkin ada 40, 50, 30, masih belasan, masih 8, masih itu. Puji Tuhan, masih lama kita merasakan Tuhan. Jadi bersukacitalah senantiasa. Firman Tuhan katakan apa? Bersukacitalah. Gak pernah Tuhan bilang mengeluh dalam dunia ini. Tapi Pak, hidup saya ngelangsa Pak. Ya kita harus bilang, Tuhan, memang hidup saya sedang ngelangsa. Hidup saya sedang di bawah. Tapi tidak ada alasan saya untuk tidak bersuka dalam Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel keluar dari Mesir. Keluaran 1 ayat 8. Kemudian muncullah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Wah, luar biasa. Bapak Ibu tahu presiden pertama kita siapa? Soekarno. Nah, kita masih kenal. Berarti baru berapa puluh tahun yang lalu, masih 60-an kan? Indonesia merdeka. Ya, 67, 70-an lah, ya. Masih tahu. Ini pada saat itu dia tidak mengenal. Ya. Bangsa Israel tidak tahu, atau bangsa Mesir tidak tahu siapa itu Yusuf. Artinya apa? Di sini membutuhkan sangat lama, tapi Tuhan proseslah bangsa Israel di Mesir itu. Supaya tidak hilang siapa itu Yusuf. Tapi untuk bangsa Mesir, dia tidak mengenal. Tapi bangsa Israel sangat tahu. Jadi ini rentang waktu yang lama. Yang tadinya hanya sekitar 70 orang yang datang ke tanah Mesir, sekarang sudah beribu-ribu. Itu waktu yang lama. Ya, Bapak Ibu yang disuruh Tuhan Yesus. Dan itu sangat lama waktunya. Dan Tuhan proses mereka di Mesir. Bangsa Israel ini. Yang terakhir, kisahnya Tuhan Yesus dalam Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Nah, Yesaya 9 ayat 5 ini mengatakan, begini bunyi firman Tuhan ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nabi Yesaya ini sudah mengatakan Tuhan Yesus 4.400 tahun sebelumnya. Zaman 400 tahun, 500 tahun, jaraknya jauh. Tapi Tuhan proses bangsa Israel. Begitu juga ada satu kisah. Rasul Paulus diproses 15 tahun. Di saat dia buta, dia harus belajar, dia 15 tahun. Artinya apa? Tuhan ingin kita mengalaminya setiap tahun, setiap saat. Jangan sampai lepas dalam proses ini. Jangan sampai lari. Terus pada Tuhan. Ya. Persoalan yang ada pada kita tidak melebihi dari kekuatan kita. Ya, katanya. Saya sama istri saya sudah mau cerai. Karena tidak punya anak. 8 tahun. Amin. Bayangin kami nggak ikut perkumpulan keluarga berapa lama. Habis itu ditanya, kapan punya anak? Dari yang medis sampai yang spiritual, yang macam-macam kami sudah lakukan. Dukun kami sudah. Oh, anaknya pendeta ke dukun. Supaya demi anak. Anak segalanya. Tapi pas kami dikasih anak, kami serahkan. Tuhan aja yang ngatur. Saya punya anak di saat saya keluar dari pekerjaan tahun 2017. Saya tahu namanya, saya punya anak saya minta Yakult yang harga 2.000, nggak bisa. Saya pernah kasih anak saya pakai teh anget doang. Itu pun teh anget yang sudah celupan yang keberapa. Saya tahu rasanya. Saya tahu namanya kesusahan. Tapi saya tahu bagaimana punya Tuhan. Ingat, nikmati Tuhan, senang-senang sama Tuhan. Karena Tuhan akan pakai setiap hari dalam kehidupan Bapak Ibu. Pak, saya bolong-bolong baca firman Tuhan. Puji Tuhan masih bolong daripada nggak sama sekali. Pak, saya nggak punya Alkitab. Puji Tuhan masih datang ke gereja. Pokoknya ujungnya puji Tuhan aja. Mau berapa lama puji Tuhan. Mau apapun yang terjadi, puji Tuhan. Hiduplah dalam Tuhan artinya. Ya. Tuhan itu senang bersama-sama dengan kita. Saya kasih 7 ayat. Wah ya, supaya bukan saya yang
yang berbicara ya. Saya maunya firman Tuhan. Saya akan memberikan firman Tuhan supaya saudara senang baca firman Tuhan ya. Kalaupun saudara nggak punya waktu, dan sekarang inilah waktunya saudara dengar firman Tuhan. Ya, ya, karena saya juga begitu Pak. Saya tuh malas baca firman Tuhan. Saya malas sekali. Saya mendingan dengerin YouTube, terus saya dengar. Kalau baca begini, kok berbayang ya. Bayang. Kata orang mah bener ya, firman Tuhan tuh obat tidur. Bener loh. Kalau saudara nggak bisa tidur, baca firman Tuhan. Percayalah, bisa tidur. Serius. Puji Tuhan, ada gunanya juga kitab ya. Saya katakan ini Pak, supaya saudara menjadi semangat bahwa apapun yang bersentuhan dengan Tuhan, yang adanya kita mengucap syukur. Apapun yang bersentuhan dengan firman Tuhan, hasilnya hanya ucapan syukur. Tidak ada kutuk dalam hidup ini. Ya, boleh sengsara, boleh duit sudah nggak ada, boleh tabungan sudah nggak ada. Tapi di saat ada firman Tuhan, yang ada salah ucapan. Dan saya sudah pernah mengalaminya. Mari kita buka Yosua 1 ayat 9. Untuk yang pertama, nih, saudara boleh hitung aja. 7 kok, saya nggak bohong. Ya, nah, saya 7. Biasa kalau sama jemaat yang kritis seperti itu Pak Pendeta. Bener ya 7 ya, awas ya. 7 nih ya, lihatin ya 7 loh, awas kalau nggak 7. Oh ya, makasih Pak. Nah, kalau sudah dapat kita baca Yosua, maaf ya, saya ketik Yosua 1 ayat 9. Begini bunyi firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah. Siapa yang di sini pernah pergi ke tempat-tempat terlarang? Tuhan hadir. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di kamar di saat kamu sendiri. Tuhan hadir di mana di saat kamu harus mempertanggungjawabkan keuangan. Tuhan hadir di mana saat kamu harus menawar masak atau bahan-bahan makanan pada penjual sayuran. Tuhan hadir. Hadir dimanapun dalam setiap waktu. Hadir di setiap kegiatan Bapak Ibu. Ya. Yang kedua. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Oke, saya baca ya. Ya, begini bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, ya. Jangan takut sebab Tuhan menyertai. Apabila Bapak Ibu sedang mengalami persoalan hidup pada saat ini, jangan takut, jangan mundur. Ya, apapun itu. Sebutkan masalah. Firman Tuhan katakan, jangan takut, jangan bimbang. Kalau kita beriman pada Tuhan, ini pegang firman Tuhan ini. Saya pernah dikasih karunia oleh setan. Karena saya bisa tahu kalau ada pertandingan tinju, bola, itu saya bisa tahu mana yang menang. Ya, saya dikasih karunia setan. Jadi saya bawanya mau berjudi. Waktu saya keluar dari pekerjaan, saya punya karunia ini, saya punya gift, ya. Orang bilang gift. Karunia, iya benar. Jadi kalau tinju tuh gampang lihatnya kalau saya. Pas dia mau masuk ke ring, kan tuh jalan tuh. Ini loh dia, May Tyson sendiri jalan tes. Nah itu saya udah bisa kalah nih. Itu saya bisa kan. Main bola juga, kalau main bola gampang. Pas dia foto bersama, dia ketemu mukanya, muka-muka kalah. Saya punya karunia, hebat ya? Menyenangkan loh. Kita main bola. Main bola jalan, kita telepon dulu ya. Bisa, saya bisa. Saya punya itu. Dan Tuhan izinkan, ya Tuhan izinkan. Bagi saya sih ini cobaan.
Tuhan, kenapa nggak Tuhan kasih saya karunia menyembuhkan? Kenapa Tuhan nggak kasih saya karunia penglihatan, nubuat, apapun? Kok Tuhan kasih saya karunia judi? Tahu mana yang menang, mana yang kalah. Kata Tuhan, itu nubuat, itu benar. Ya, itu karena Tuhan izinkan. Tapi saya nggak pakai, saya nggak mau. Walaupun itu sangat bisa. Kebetulan Immanuel pasti tahu, saya hobi adu ayam. Anak pendeta SMA kelas 3, orang-orang bawa buku, saya bawa ayam. Udah gitu saya suka adu cupang. Saya suka adu merpati tinggi. Tuh, istri saya tahu. Istri saya kecelek. Saya pikir kamu sukanya pelihara burung yang kicau, taunya burung merpati, kata dia. Jadi apa-apa yang berbau judi itu saya suka. Ini saya mau, ya saya ngomong apa adanya. Karena Tuhan kasih saya gift. Setan izinkan saya punya pengetahuan itu. Benar, saudara. Tanya, saya tuh kalau datang itu teman saya, uang. Saya tinggal pilih uang, pasang yang ini ya. Nanti saya datang, saya tinggal lagi. Mana jatah saya? Makasih ya bos, gitu ya. Makasih ya bos, Tuhan berkati. Besok pagi ya, katanya. Haleluya, hambanya. Ya, itu sangat menggoda saya. Ya. Kata Tuhan mah, tuh bosi, kamu saya kasih karunia, jangan takut, jangan bimbang ya. Bukan itu artinya. Ya, kita harus mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Ya, Pak, di Alkitab nggak ada dosa judi. Saya juga cari, nggak ada Pak dosa judi. Nggak ada. Tapi apa? Itu mengandalkan diri kita. Kita nggak mengandalkan Tuhan, dan judi itu membuat kita rakus. Nggak ada orang judi kaya ya Pak. Cari dah, nggak ada. Yang ada tukang tepu tuh yang kaya-kaya. Tapi nggak lama. Ya, kembali ya. Itu Yesaya 41 ayat 10. Saudara bisa pakai itu untuk pegangan hidup. Yang ketiga, Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Nah, adik-adik juga gitu ya. Kalau ada PR dari guru, yang mahasiswa kalau ada makalah, jangan takut, kerjain aja, ya. Ya, jangan takut. Wah, susah nih matematika. Wah, susah nih ini. Jangan, udah kerjain. Urusan bener salah itu belakang, yang penting kamu kerjain gitu, ya. Iya. Nanti guru akan bilang, "Waduh, kamu baik sekali ya, tepat waktu, tapi ini salah." Ya, bilang sama gurunya, "Just yang benar gimana, Bu? Bantu saya dong." Nah, pasti guru akan membantu kalian. Tapi pas ujian guru nggak akan membantu. Ya. Baik. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu, Ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Amin. Yang keempat, Zefanya. Zefanya pasal 3 ayat 17. Zefanya pasal 3 ayat 17, begini firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Dia berjuang dan memberi kemenangan. Ia bergembira atasmu dengan penuh sukacita. Ia memperbarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Dia akan berikan kita sorak-sorai kayak pujian tadi. Sorak-sorai. Ya. Bawa itu Bapak Ibu. Saya merasa di sini damai kayaknya. Saya di pelayanan di mana? Saya juga pelayanan. Tapi Tuhan terima kasih. Saya bisa mengutarakan Tuhan dalam hidup saya di depan Bapak itu. Saya cuma bisa thanks God. Saya percaya persoalan Bapak Ibu lebih berat dari persoalan saya. Saya percaya. Kalau soal persoalan kan kita berat-beratan ya. Nggak ada kita ringan-ringan kan. Nggak, enggak, gue lebih berat. Enggak, ya udah dah lu yang menang dah beratnya. Gue kalah dah. Ya, saya percaya Bapak Ibu pasti menang. Tapi ingat, ada Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau kita yakin dan beriman, makanya Tuhan bilang, adakah iman di dunia ini? Ada iman. Iman bukan masalah besar ukurannya,
Tapi benernya nggak kita beriman pada Tuhan? Ya, yakin. Pulang, sukacita, saya akan percaya 1 minggu ini Tuhan akan benar-benar memproses. Dan ingat, saya mau katakan, Tuhan paling seneng dengan kita. Makanya dia seneng kasih kita masalah. Dan kita akan menang, karena kita tahu Tuhan yang mendahului kita. Matius 28 ayat 19. Nah, ini yang sudah kelima. 2 lagi, teman ya. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ini bunyi firman Tuhan, Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Tuhan menyertai kita. Ya. Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Benar. Pak, kayaknya nggak benar deh ini ayat. Tuhan nggak menyertai saya. Tuh contohnya aplikasi saya isinya pinjaman online semua, Pak. Isinya nggak benar, kayaknya nggak menyertai. Tuhan nyertai. Hapus, sisain 1 buat jaga-jaga. Ya, saya bilang ada khotbah pinjaman online itu dosa. Saya bilang, dia belum tahu cari susah, cari uang. Dia nggak tahu bagaimana minjem uang buat modal di bank, susahnya minta ampun. Apalagi ke BPR. Bunganya gede, syaratnya ini harus ini, ditagih. Nah, kalau pinjaman online ini enak. Saya bilang, kenapa? Saya pernah nggak bisa beli susu anak saya nggak tahu harus pinjam. Karena saya udah malu, udah pinjam ke orang. Setahu mereka saya punya mobil, mereka tahu saya punya rumah, mereka tahu saya punya ini. Tapi mereka nggak tahu pada saat itu sudah sekolah semua. Ijazah udah sekolah. BPKB sekolah, ya untuk hidup. Ya, makanya sering kata orang bilang, anak Tuhan harus penuh berkat, anak Tuhan belum. Anak Tuhan yang mana? Anak Tuhan yang mana? Ingat, nggak lihat itu murid-murid Tuhan Yesus dikejar-kejar mau dibunuh. Murid itu, Rasul yang 12 yang lihat Tuhan Yesus hari-hari itu aja mau dikejar-kejar, mau dibunuh. Dan matinya sengsara semua, nggak ada yang hidup. Dan nggak ada tuh, ada penghiburan, nggak ada matinya didoain, nggak ada. Disalib lah, kebalik, digoreng lah, ditikam lah. Tapi masalah apapun kembali lagi, saya mau katakan, ayo, masalahmu itu cuma bohongan, karena kekuatan dari Tuhan lebih dari segalanya. Yang keenam, Ibrani 13 ayat 5. Yang keenam nih. Haleluya. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Kita saya bacakan Ibrani 13 ayat bukan yang ke-6. Ayat 5. Salah ya. Ibrani 13 ayat 5 begini bunyinya. Janganlah menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, kalau saudara bekerja, jangan lihat gajinya. Enak banget kalau bosi ngomong begitu. Ya, saya bilang, saya sudah tahu. Sebelum saya kerja di Pelita Harapan, saya kerja di akuntan publik. Akuntan publik, Johan Barus di situ. Gajinya 5 kali di sini. Tapi saya bertahan nggak sampai 3 bulan, Pak. Karena akuntan publik itu nggak ada shiftnya. Jadi hampir tubuh saya hampir dikasih warna kuning. Nah, gitu ya. Nah, saya kan masih muda. Gue masih muda, masa udah sakit kuning, ogah. Males saya. Duit banyak. Nah, saya ketemu sama OB. Office boss, saya tahu gajinya pada saat itu tahun 2002, gajinya dia cuma 800, anaknya 5. Gaji 400, anak 5.
Be, lumayan nih, gue pamit ya, mau caw dari sini. Mau kemana? Mau cari yang lebih itu ya? Kagak, gue sakit. Wah bagus loh. Lo bisa tahu. Oh ya, salamnya buat anak. Wah masa cuma satu anak dia bilang gitu. Masa cuma satu, lu nyalmin cuma anak gue doang satu. Gue taunya anak cuma satu. Gue ada 5. Oh dia salam. Lu OB gaji anak lu 5, gimana kasih makan? Saya bilang begitu. Dia bilang gini. Kalau menurut uang mama kagak pernah cukup Pak Bosi. Tapi gimana kita kerja? Kalau kita baik, kalau kita tekun, kalau kita kasih effort yang lebih, effort waktu itu ya, tapi gue gak tahu bahasa dia apa tuh ya. OB sih gak ngomong effort dah pokoknya dah. Dia gak ngomong tuh, tapi pokoknya gitu, kita kasih yang ini. Jadi kalau disuruh datang jam 6, dia jam 5 datang. Saya pernah dimarahin Pak Bosi katanya sama nyonya. Lu, gue masih tidur, lu udah ketok-ketok pintu katanya. Kan aku tanpa pamit di rumah ya. Kenapa ya? Iyanya matiin listrik kan udah jam 5 nih gini-gini. Dia kasih alasan datang pagi dia cepat sekali. Nah ini saya mau kasih tahu. Saya waktu datang pabrik, saya 1 bulan cuma disuruh bikin teh manis. Coba SE sarjana ekonomi ya. Sarjana di akuntan pabrik sebulan bikin teh manis. Kesel ya? Kesel, tapi apa? Gua harus bikin yang terbaik. Tehnya harus anget, nggak boleh suam-suam kuku. Nah beda nih, suam-suam kuku tuh gimana tuh ya? Ini anget, cakep gitu ya. Kalau diminum tuh seger di sini. Campuran gulanya nggak terlalu banyak, nggak boleh kental adukannya. Ngerti ya? Nah itu saya bisa tuh. Bikin kopi juga gitu, ya. Gimana caranya? Ya waktu itu nggak ada KPKB. Nah saya ingin nunjukkan apa? Jadi kalau saudara kerjanya baik dan benar, uang tuh mengikuti. Ini Tuhan bilang begitu. Ya. Saudara pernah nggak meninterview atasan? Saya pernah Pak. Pak Bosi, ini ada namanya Yoas. Oh ya. Nah ini nanti jadi atasanmu, kamu yang interview ya. Saya disuruh interview atasan saya. Saya bingung ya. Ini sama juga saya lagi milih Tuhan. Tuhan kan atasan saya ya. Saya nentuin, saya mau bertuhan kayak apa ya? Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi. Jadi saya yang nentuin. Oh, saya hebat juga nih berarti. Gajinya dia di bawah saya, atasan saya ini, karena dia baru. Gitu ya. Tapi apa yang terjadi? 3 bulan dia 2 kali lipat di atas saya. Kerjanya bagus, saudara. Kan saya kerja jam 7. Dia datang jam 7.30 ketemu sama pimpinan gini. Dia ketok. Misi bos. Oh ya. Hari ini saya mau kerja ini. Kira-kira bos ada yang mau saya bantu nggak di laman ini, di selain ini? Atau ada nggak yang bos mau revisi kerjaan saya hari ini? Mau pulang, dia pulang. Pulang jam 4, dia pulang jam 5. Tak, dia. Bos, saya pulang jam 5 ya. Kenapa? Saya harus kerjaan yang ini tadi belum selesai dan besok saya akan melakukan ini. Bos ada nggak yang mau dilakukan yang bisa saya bantu? Kalau tadi saya sudah bantu Pak Bosi loh. Saya bantu ini. Dia jelasin kerja ini. Apa yang terjadi? 2 kali lipat. Ini saya mau katakan ini kerja yang benar. Ya kayak tadi, walaupun salah Pak, ada yang salah, tapi dia maaf bos salah, saya koreksi ya benar. Tidak masalah. Anak sekolah juga gitu ya, adik-adik yang di belakang sekolah tuh dengar, disuruh kerjain PR, mau salah benar tuh belakangan dah. Yang penting kerjain dulu. Ada yang kita lakukan. Tapi ya jangan tiap hari kerjain PR salah mulu ya. Gurunya bilang ini apaan? Ini lu ngerti kagak? Gitu kan ya. Yang paling nih, istri saya guru. Dia paling seneng apa? Guru yang anak yang murid yang on tapi suka tanya. Dia on tapi dia nanya gitu. Berarti apa? Dia didengar. Apa yang guru ini kata dia dengar. Pertanyaan sesuai dong ya. Jangan nanya yang macam-macam ya. Nah, jangan nanya, Bu Guru nanya kapan One Piece selesai, jangan nanya gitu, ya, nggak boleh, nggak ada yang tahu tuh masalahnya. Tanya gini, Bu tadi kurang jelas itu maksudnya apa? Itu ya, walaupun kalian on, maaf aja nih, selesai dan tuh nilai. Apa? Karena dihargai. Begitu juga Tuhan. Kalau Tuhan kita hargai melebihi uang, Tuhan hari ini nggak ada tuh, kosong nih Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan, gimana caranya? Tuhan tanya. Apa kita menghargai hadirat Tuhan? Kita beriman Tuhan hadir, Tuhan nyata.
Itu yang saya mau katakan. Kerja yang baik, sekolah yang baik, usaha yang baik dan benar. Usaha juga baik. Waktu saya jual galon, galon saya laku. Ya, dalam seminggu saya pernah di seminggu 600 galon, Pak. Itu saya gotong-gotong itu. Kenapa? Galon saya sebelum saya jual, saya lap dulu. Galon saya emang paling kinclong, nggak ada tuh tanah-tanah tuh nggak ada. Lap itu. Udah terus pasang rapi. Kalau ada yang pesan, Bu, kalau naik tangga tambah 1.000 ya, berat nih. Oh ya, gitu. Naik tangga lu, tangga kontrakan, berat tuh ini habis. Istri saya komplain tuh gara-gara ini saya rusak, jadi hubungan suami istri kan nggak baik tuh ya. Jadi di stop tuh. Udah jangan gitu loh, nggak bisa itu nanti sakit terus ya, gitu kan akhirnya. Saya stop tuh. Nah tapi itu lakukan yang terbaik, kerja yang bagus, ya. Nah itu biar nama Tuhan dimuliakan. Oh ya ini kalau galonnya Pak Bos ini bersih. Gitu. Nah itu yang saya mau katakan. Senang ya ikut Tuhan ya. Jadi nggak ada susahnya, nggak ada minusnya ikut Tuhan. Yang ada cuma sukacita. Persoalan boleh datang. Yang terakhir Roma 8. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di saat saudara sudah beriman bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat saudara akan gak akan pernah lepas dari tangannya Tuhan. Gak akan, benar. Kalau saudara beriman, benar. Sampai manapun kelamnya hidup saudara, sampai jatuh terperosok bagaimanapun hidup saudara, sampai melayang ke atas sampai saudara, Tuhan tetap tarik. Wah Pak, saya ini sudah gelap, hidup saya sudah gak benar, saya kehidupan bebas, saya begini, saya jatuh dalam dosa, saya gini. Diam setan. Tidak boleh ada yang mendakwa kamu. Tuhan tolong, Tuhan kasih, minta ampun. Adakah dosa yang tidak terampuni di dunia ini? Ada. Oh berarti kalau ada, darah Tuhan tidak berkuasa dong. Ingat, darah Tuhan sangat berkuasa. Dosa apapun akan diampuni. Pak, gimana kalau saya melakukan dosa lagi? Minta ampun lagi. Melakukan lagi? Minta ampun. Sampai kapan? Sampai Bapak Ibu saudara-saudara enak sama dosanya. Sampai merasa jijik. Jijik gue dikit dosa. Nah, itu udah, baru udah. Tahu gini, dosa ini enak. Anjay, asik banget nih dosa nih. Nah, itu belum tuh. Tapi minta ampun. Tuhan, saya ampun. Besok dosa lagi. Asik nih dosa nih. Minta ampun. Terus, gak apa-apa. Tuhan proses. Kelihatan lucu. Lucu banget ya dia minta ampun, bertobat, pelayanan, dosa, terus gini-gini. Gak apa-apa. Tapi ya ujung-ujungnya minta ampun. Ampun terus. Kata Tuhan, nanti matinya pas lagi dosa gimana? Mati mah urusan Tuhan, yang penting kita bertobat. Amin. Amin. Bertobat, darah Tuhan berkuasa. Nikmati hidup ini. Dosa minta ampun, selesai. Kalau besok lagi Pak, ya minta ampun lagi. Sampai kapan? Sampai bosen. Sampai enak, sampai jijik sama dosa itu. Selama itu belum, ya. Dan pastikan dalam ayat ini katakan, tidak ada yang bisa memisahkan kasih Yesus dari hidup kita. Kesimpulan. Yang pertama, sudah pasti Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan tidak pernah menuntut kita macam-macam dalam kita mengikut Tuhan. Orang bilang, Tuhan tuh harus suci. Seberapa suci kita? Minta ampun, Tuhan akan sucikan. Seberapa kudus kita? Gak ada, karena standarnya Tuhan tinggi sekali. Kita hanya bisa apa? Minta ampun, bertobat, bersukacita. Jangan sosok alim, jangan sosok paling benar. Kenapa? Makin tinggi jabatan seseorang dalam kerohanian, kayak saya, kayak Kak Immanuel, Pak Pendeta, Penatua, makin tebal topengnya, topeng munafiknya. Oh iya, suci ya dia, kudus ya dia. Enggak, sama. Kami malah lebih rendah daripada jemaat. Kenapa? Karena kami melayani jemaat.
Kami pelayan. Ya, nggak lebih tinggi, bahkan lebih rendah. Tuhan bilang kata, apabila kamu ingin ditinggikan, kamu harus rendah. Kamu harus melayani. Puji Tuhan yang mau melayani. Wah, kalau bukan Tuhan, saudara nggak mungkin melayani. Karena orang yang melayani pasti akan dilihat, dikoreksi, diomongin. Ya, pasti itu. Tapi dalam Tuhan, Tuhan sudah koreksi. Tuhan tidak menuntut apa-apa. Tuhan hanya melihat hati kita. Yang terakhir, kesimpulannya. Apakah keinginan kita tertuju pada Tuhan? Saudara jawab dalam hati. Renungkanlah. Ya. Kiranya damai sejahtera Tuhan memberkati. Amin buat firman Tuhan.